Hari ini 14 Juni 2024, kita bahas balik untuk XAUUSD ya. First thing first, kita balik ke Saxo ya, as usual, biasa ngeliat daily-nya. Kenapa kok pindah ke Saxo ya? Karena saya belum banyak gambarin apapun, jadi biar teman-teman paham yang nanti saya gambarkan. Nah, this one. See, ya teman-teman lihat equilibrium still the same, masih nggak ada perubahan dari kemarin. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pergerakannya, jadi kalau kita ngambil only by the downtrend, so it's impulse, correction, impulse, dan ketika mau correction lagi itu lamanya kayak gini ada teman-teman. Ini maksudnya saya bilang equilibrium tuh ya nih, base yang kayak gini-gini nih, dia nggak kemana-mana. This one juga ya, nanti berarti kalau di sini juga this one di sini, nanti kalau di sini lagi berarti di bawah sini lagi, sama ya, setara dia pergerakannya. Jadi apa yang terjadi sekarang ya teman-teman bisa nunggu sampai dia breakout salah satunya. Sebenarnya gitu, sesimpel itu. Tapi still in a downtrend, jadi secara daily kita masih bisa mengatakan ini adalah downtrend. Dia belum ada nge-hit neckline ini, dan most probably nanti dia akan nge-hit neckline tersebut ya. H4 juga sama, ya nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Dan kita balik lagi ke Oanda. Nah di Oanda ini teman-teman bisa perhatikan. Ya, ini adalah tempat kita biasanya menganalisis. Beberapa area yang saya nggak perlu perhatikan lagi adalah ini masih nggak apa-apa nih. Ini ya, ini nggak perlu lagi. Ini bisa masih, ini juga bisa, dan paling atasnya bisa. Oke. So, sekarang kalau misalnya saya only taking the trend line ya, teman-teman bisa ngelihat pergerakannya selalu membentuk another higher low. Low di sini, higher low. Ya, kalau ini juga dihitung higher low bisa juga, jadi naik higher low sampai akhirnya dia di breakout. Tapi kembali di sini low, higher low. Dan what is the possibilities dia bisa melanjutkan penguatannya? There's a big possibilities dia bisa melanjutkan penguatannya ya. Ada potensial dia bisa melanjutkan penguatannya. Kalau kita ngambil basically hanya dalam pergerakan yang terjadi di sini, ini kan satu, teman-teman bisa ngelihat gapnya ketutup ya. Ini kan gapnya di mana? Gapnya ada di sini. This one sampai this one, ketutup sudah gapnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan this one gapnya sudah ketutup, jadi ini mungkin akan di-hit sampai ke atas sana lagi, dan itu membutuhkan waktu yang cukup signifikan. 2307, 2305 saya hapus dulu, nggak gitu signifikan lagi. Dan conditional sekarang adalah bias di H1 it's a bullish, seperti beda dengan daily. Kita kalau misalnya taking for the granted everything yang ada di sini ya, teman-teman bisa ngelihat. Oke, ini adalah 2308 ya, 2309an lah, 2308.7, saya tulis 2309. Ini adalah area LQ grab-nya. Ini kalau sebelum line-nya ya, kalau setelah saya nunjukin line kayak gini. Ini area ini ya, area resistance-nya ya kan. Dan ini adalah area support-nya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan ya. Ini area resistance dan ini area support-nya yang kebentuk saat ini, Oke, 2309 ini namanya LQ grab ya. Dia ngambil liquidity aja tapi dia drop dan nggak ada nge-hit sama sekali lagi ke area sana. Dan ini adalah di 2306 atau 2307, saya bulatin. Dan di bawah sini adalah 2303. 2302 itu kan 2302.493. Sekarang saya balikin lagi ke candle. Sih, sekarang teman-teman sudah ketemu ya. This one is the zone. Ini saya hapus saja. Hapus, LQ grab-nya udah nggak sejauh itu lah, nggak sependek itu. LQ grab-nya sekarang lumayan jauh di sini, 2296. Ya kan, kemarin 2299 ya, 2295 lah. 2295 ini LQ grab-nya. Sama ya berarti ya. Jadi kita sudah marking atas bawahnya selesai. 2309 ini LQ grab. LQ grab itu apa sih? Dia ngambil liquidity only ya. Dia keluar dari pergerakan yang seharusnya tapi lalu drop lagi. Dan dia masih respect di 2307, this one. Ya, dia respect di 2307. Dan bawahnya juga sama, dia ngambil ke bawah 2302 tapi nggak berhasil breakout, dia respect lagi 2302. Maka saya bisa gambarkan di sini, ini ada dua area. See? 2302, 2301 dan 2307 sampai 2309. Ada dua area. Artinya apa? Teman-teman bisa entry sell nggak? Bisa aja. Dan teman-teman bisa entry buy nggak? Bisa aja. Selama apa? Selama nggak breakout. Selama 2309 nggak breakout, teman-teman bisa makan sell. Dan selama 2301 dan 2302 nggak breakout, teman-teman juga bisa entry for buy. Totally the same. Kenapa ya? Karena market memang nggak kemana-mana teman-teman.
most probably dia akan bergerak sideways dulu ya. Sama seperti pergerakan di sini, sama seperti pergerakan di sini, sama seperti pergerakan-pergerakan lainnya di sini, di sini. Setiap pergerakan sideways-nya. Ya, setiap pembentukan base-base yang terjadi, maka dia akan bergerak up and down di sana. Sampai kapan? Sampai breakout salah satunya, betul. Nah, kalau misalnya conditional seperti ini apa yang terjadi? Ini simple ya teman-teman, simple matematik. Kalau misalnya teman-teman lihat 2301, 2302-nya breakout, drop kencang, maka most probably dia akan nge-hit lagi sih area LQ grab-nya 2295. Oke. Sedangkan kalau misalnya 2309, 2307 breakout, maka potensial dia balik sampai 2322, 2325 tuh terbuka lebar. Walaupun masih banyak ya yang perlu dilewatkan di sini. Kalau saya ubah lagi jadi line, ya there's tons of possibilities dan halangannya. Satu ini kan ada lagi di atas ini satu. Karena dia nge-hit ke atas sana, lalu dia drop after that this one. Ya, jadi ini 2314, 2313. Jadi 2309 breakout, targetnya bisa ke 2314. Ini saya catat ya 2314 kayak gini. Hanya sebagai markingannya aja. Biar teman-teman paham, oh ternyata King itu ngomongin kalau misalnya breakout tuh ke sana toh, iya. Jadi 2309 breakout, maka potensial dia ke 2314 itu terbuka lebar. Nanti ngapain lagi? Ya, lambat lagi. Gitu, lambat lagi sampai kapan? Sampai US session mulai. Kalau misalnya kita perhatikan apakah ada news untuk US dollar malam ini, only Fed Monetary Policy Report dan Michigan 5-year inflation expectation. Ini lumayan signifikan juga ya. Jadi bisa berdampak, tapi terjadinya masih nanti, masih around pukul 9 malam. Untuk sekarang teman-teman bisa patokan dulu up and down-nya pergerakan dari XAUUSD. Ya, kalau misalnya kita ngambil time frame yang lebih minor, ambil M15, teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini sama saya ubah jadi line lagi misalnya. H1, sorry, saya ubah lagi jadi candle. Jadi M15-nya bullish, ya, bullish, dan nanti bergeraknya sama. Makanya saya bilang secara bias di H1 bullish, ya ada potensial bullish, tapi kalau misalnya kita ngomonginnya daily, ya dailynya still in a bearish position. Artinya apa ya? Artinya sideways-nya masih ada, tapi tetap fokusnya adalah mencari sell nanti. Jadi sell-nya still for continuation, in my honest opinion, dan buy-nya only for scalping. Tapi untuk sejauh ini, tanpa ada liquidity apapun, tanpa ada sentimen news apapun, ya pergerakannya nggak akan begitu signifikan juga. Makanya saya bisa katakan, makan atas bawah, it's possible. It's totally possible. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman bisa fokuskan dengan mapping ini, jadikan sebagai referensi, tetap dikombinasikan dengan metode yang teman-teman miliki ya. Jangan sebatas ngelihat oh buy, oh sell, oh buy, oh sell, kayak gitu. Karena apa? Karena saya ngebuat mapping ini sepanjang ini ngejelasin ke kalian, biar at least kalian udah belajarnya dan bisa bikin buat diri kalian sendiri. So thank you buat teman-teman sekalian.